kamu mabok kali. Enggak ada yang bilang kekristenan itu dekat dengan 666. Loh, karena di Islam nggak Kamu ada aja yang 666, ngomong Bang. kayak gitu. Coba aku tanya, Bang. Di Islam nggak ada 666, Bang. Yang ada di Kristen, ya dekat lah artinya. Ya, kalau yang 66 yang ada tuh di otak kalian lah. Baik-baik saja, Bang. Itu yang modal ngeyel dan aneh-aneh. Saya sama Pak Luken tuh dekat. Saya sama teman-teman Kristen lain dekat. Dulu kita debat Iya. itu ya, beda loh, Bang. Zaman dulu kita debat, habis debat semua saling memaafkan, ketawa-ketawa. Ya, si Herdi tuh Iya. dulu penghujat luar biasa loh. Tapi selesai debat dia masih bisa bilang, kalau kamu datang ke Manado, kabari mau diajak makan ikan ya. Terus si Kucluk Demian juga sama, kalau main ke Ambon gitu kan. Tapi yang sekarang Iya. ini tak kenapa emosi semua. Untuk sekarang ya. Nggak tahu lagi, mungkin kena stroke ringan. Orang-orang kejam. Udah. Oke, mungkin ini kapan waras? Selfie ini Muslim apa Islam? Lalu aja mau datang ke goda aja kau. Apa bedanya? Nanya. Oh iya. Itu warta kebenaran kamu tanya Islam atau Kristen? Nampaknya nampak Islam juga tuh, karena pakai hijab dia. Warga kebenaran nih Islam apa Kristen nih? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Kebenaran Kristen lah. Salam Bang Julius, Bunda Rifa, Bang Dede. Ya silakan bertanya ya. Iya, Bang. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bang. Alhamdulillah sehat-sehat Bang Dede. Buat Mafiri. Oke, mantap Bang. Kenal ya. Udah siap. Udah siap terima Yesus. udah maghrib lewat. Udah yuk tidur aja yuk. Apa yang mau kita diskusikan di sini? Udah mau gila aku nih. Nggak ada yang mau diskusi. Oke, biar aku yang diskusi aja sendiri ya. Kalau nggak ada yang mau diskusi. Ya adik-adikku di bawah, semua yang lagi typing. Tes. Ya, coba. Oke. Saya mau Tobat lah ya, diskusi tapi Adek. Rifanya nggak monitor ini gimana? Udah Rifa udah bilang dia nggak mau ngomong sama Nafiri. Nafiri nanyainnya suka yang gak jelas dari kemarin. Nafiri kayaknya fans Dia Unirifa. ateis. Udah lah, aku tutup aja lah. Ya. Yuk, assalamualaikum semuanya. Iyo, Mas. Nanti kita buka lagi ya. Iya. Oke Bang. Aku juga turun Bang ya. Turun tangan bukan menyelesaikan masalah, malah menghadirkan masalah. Lebih enak pegadaian. Menyelesaikan masalah tak salah. Maaf ya, saya izin seling sedikit. Ini keluar dari konsep para nabi. Ya, siapa ini yang ngomong? Ya, mungkin Bunda. Oke, Mbak Dira juga saya izin kembali standby. Kita masuk waktu Isya. Halo? Saya izin Aku sholat dulu noise. ya. Ya, mau Ada yang ngomong. sholat lagi. Ya begitulah kami umat Islam. Kedengaran Ada tadi ya. panggilan Masa aku mute loh? sholat. Ya, Iya. silakan dilanjut ya Mbak Dira ya. Iya. Yang lain kemana ini? Janganlah hening. Masa mendengar suara cicak-cicak? Ini suara di tempat saya. Ini di tempat saya. Baru selesai azan, Di sini juga sudah sholat waktunya.
Saya izin mau Menginginkan cipta. sholat isya dulu. Lanjut buat kawan-kawan ya. Diskusi. Oke, terima kasih. Malam Dira, apa kabar kamu Dira? Iya baik Pak. Itu yang penting. Ya syukur lah ya, syukur alhamdulillah Dira mau mempelajari atau ingin mengetahui Islam. Ya berarti itu sedikit banyaknya ada hidayah yang turun ke diri kamu itu dek. Seperti dikatakan para ustadz tadi, ya itu pilihan. Ya, cuma kalau kamu ada niat ingin masuk Islam, memang di Islam itu banyak aturan, ya berat gitu loh. Kalau kita nggak kuat mental, ya akan ini. Tapi kegunaannya itu buat diri kita juga, karena bagi kita agama Islam, dunia ini hanya sekejap. Kehidupan nyata kita itu di akhirat. Makanya di Islam itu dek, dari kita baru bangun tidur sampai tidur lagi itu ada hal-hal yang memang kita diatur. Baru bangun tidur kita ada doanya, selain sholat wajib lah ya, sholat wajib 5 waktu, sampai masuk ke WC, keluar WC pun itu kita diatur itu loh dek. Itulah indahnya Islam. Jadi hidup tuh betul-betul teratur, ya kan? Bahkan sampai kehidupan, gak usah kehidupan antara kita Abdul Minanas lah sama manusia, dalam hal penyembelihan hewan saja itu betul-betul gimana memperlakukan hewan itu sebelum disembelih, betul-betul kita bagaimana dia nggak tersakiti gitu loh. Kenapa? Karena dia memberikan dagingnya buat kita makan. Bahkan di saat kita menyembelih itu pun nggak boleh ada hewan lain yang dekat di situ menyaksikan gitu loh. Nah itulah Islam itu, agama rahmatan lil alamin. Ya inilah memang tidak bebas lah di Islam ini. Semua itu kita diatur. Mana dosa besar, mana ini. Iya. Ya, itu Dira. Iya Dan sih, tidak- kalau pikir juga usia aja punya aturan ya kan. Kita hidup di Iya. dunia aja punya aturan. Kenapa Iya. Tuhan enggak gitu ya kan? Iya. Kita bernegara aja ada undang-undangnya kan Dira yang mengatur kita. Iya. Nah begitu pula diajarin Islam itu sendiri. Ya namanya sholat itu wajib, puasa itu wajib. Di luar dari wajib itu ada aturan-aturan itu harus kita jalankan. Karena memang pondasi kita dalam menjalani kehidupan itu ya aturan Islam itu sendiri. Gitu loh. Karena ya gimana ya. Tapi kalau udah kita menjalankan itu deh ya, hidup tuh nyaman banget, hidup tuh tenang banget. Gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan Dira mempelajari ini, ingin mendalami Islam ini udah bagian dari hidayah yang diturunkan oleh Allah sama kamu. Nggak semua orang mendapatkan hidayah itu loh deh. Tinggal kamu menjemput hidayah itu. Kalau rasanya kamu sendiri merasa nyaman di situ, lakukan. Tapi kalau tidak, jangan. Ya kan? Karena di Islam itu juga kita nggak boleh memaksa seseorang itu untuk meluk agama Islam. Betul-betul itu hanya Allah. Bahkan di Al-Quran juga mengatakan kita nggak boleh memaksa seseorang itu masuk Islam, karena itu bukan kekuasaan kita, itu kewenangan Allah. Gitu loh. Jadi kita sendiri nih sama umat Muslim, kita paksa orang mau masuk Islam itu nggak boleh, malah kita berdosa. Karena itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan Allah. Karena hidayah itu hak mutlak Allah. Dia berikan, dia turunkan kepada siapa? Tergantung diri kita. Kita jemput nggak hidayah itu? Mau kita ambil nggak hidayah itu? Nah itu kalau orang yang nggak mau ngambil hidayah itu berarti dia termasuk orang yang merugi di atas dunia ini. Kenapa kayak Dira sekarang? Kenapa hidayah itu turun ke Dira? Ya berarti Dira yang dipilih Allah untuk itu. Itu loh Dira. Bukan begitu Ustadz Amir? Ustadz Amir kemana ini? Kok mute semua? Udah betul bang. Waalaikumsalam. Ustadz Amir kayaknya lagi sholat ya. Iya, memang kalau berbicara nyaman sih, pertanyaan saya tadi saya sampaikan sama Pak Ustadz itu dijelaskan, saya menerima gitu, nggak ada kejanggalan dan
saya merasa ini nyaman-nyaman aja. Jawab ya, jadi dia sudah nggak bisa jawab ya. Dia waktu kutanya mana perintahnya Allah untuk menuliskan kitab suci Al-Quran, nggak bisa jawab dia. Terus mau bahas apa? Ini kan lucu, kan lucu. Tadi pertanyaannya, ya tadi mau lari lagi, dia mau lari lagi. Ya nanti aku jawab. Tadi istilahnya sudah lari-lari dia ya. Kita mau mempertanyakan transmisinya kitab suci ya. Dia ternyata tidak bisa membuktikan transmisi dari Allah, perintahnya Allah untuk perintahkan menuliskan kitab suci. Ternyata dia nggak bisa buktikan. Terus mau bahas apa? Apa yang mau didiskusikan? Kan begitu. Pertanyaanmu tadi yang sama apologet akan dijawab. Sudah. Bagaimana? Hah? Ya silakan. Ya, sama apologet silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan. Ya, sama Mungkin Bang sama Guru Nda pun nggak apa-apa. Guru Nda pun nggak apa-apa. Silakan jawab. Guru Nda silakan. Masih pakai timer apa nggak usah? Oke, lanjut Guru Nda. Menit 2 menit. Gantian aja. Gantian aja ya, oke. Ya, Tomcat silakan diulang pertanyaanmu biar dijawab sama Guru Nda Juma. Oke, terima kasih ya. Tadi aku berdiskusi sama apologet, dia tidak menjawab apa yang kutanyakan. Aku meminta bukti satu saja kalau Allah memang yang kalian sembah itu adalah Tuhan. Bukti loh ya, bukan pengakuan ya. Selama ini si apologet muda hanya memberikan pengakuan-pengakuan. Aku ini Allah, aku ini pencipta langit dan bumi. Tapi buktinya mana? Ya coba silakan. Kalau mau si Guru Nda ini memang hebat ya, silakan buktikan. Itu pertanyaanku. Selesai sudah. Berikan kepada Guru Nda. Oke, baik. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai wujud Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan Tuhan itu. Jadi kalau saudara bertanya, mana bukti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Sebagai makhluk tidak adalah kemudian manusia itu bisa menjadi saksi ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tapi kemudian untuk membuktikan mana Tuhan yang benar itu, tidaklah kita lihat dari perspektif bagaimana manusia bisa melihat satu objek. Paham itu ya? Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, di mana Allah yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Al-Quran mengatakan dalam surah Yasin, innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib wabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Allah. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan pahala yang besar. Nah, jadi saudara, di Islam itu Allah itu tidak seperti Tuhan saudara. Tunjukkan Tuhanmu itu mana? Nunjuk ke tembok. Itu di Tuhan saudara. Orang Yahudi coba tanya, mana Tuhanmu? Orang Yahudi mau nunjuk mana? Mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan wujud Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana umat Islam itu bisa mengenal Tuhannya? Ya, berapa menit lagi nih? Lama sekali. Minta bukti aja lama sekali pakai narasi. Gantian dong Tom. Gantian aja. Iya, berapa menit? Berapa menit? Berapa menit? Masih berapa menit waktu saya? Kamu mau bukti apa? Waktunya. Kamu mau bukti apa tentang makanya Allah? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Kau salah bernarasi, tapi ada sedikit ya. Tadi ya kau bilang ya, aku menanyakan pertanyaanku adalah dengarkan, Suma, dengarkan. Apa bukti ya kalau sesembahanmu itu adalah Tuhan? Tuhan itu yang Maha Kuasa. Saya tidak menanyakan wujudnya, kuasanya saja. Tadi kau bilang ya bahwa Tuhanmu itu Maha Pengampun. Oke lah, aku terima. Tapi itu kan pengakuan. Sekarang kasih bukti siapa yang diampuni. Ya, kau bilang begitu kan tadi, ya kan? Nah, oke lah, aku mengerucut lah langsung ke konteksnya. Ya, siapa yang diampuni? Ya, kapan kejadiannya? Ya, siapa orang yang melihatnya? Silakan dijawab. Oke, baik. Jadi saya katakan tadi,
Anda itu mau melihat Tuhan seperti bayi yang keluar dari rahim. Dari situ aja kita beda. Dari situ aja kita beda. Kamu mau Tuhan itu datang keluar dari rahim manusia, lalu kemudian bicara dengan manusia. Itu kan konsep Tuhan kami tidak seperti itu. Beda. Kalau kau tanya kepada orang pagan, mungkin kamu Jawab bertanya, saja. kamu murid di sini, Kau lari-lari. kamu murid Kau di sini, lari-lari. di sini kamu murid. Kau lari-lari, kau lari-lari. Tom, diam dulu, Tom. Kalau gitu Gantian. mengapa kau mengklaim Maha Pengampun? Loh, memang pengampunan Tuhan itu. Silakan. Iya, apa buktinya? Tunggu. Apa buktinya? Tunggu. Jangan dipotong dong, Tomcat. Tolong ya, dijawab Kamu dulu loh. jangan kamu samakan kami ajaran tauhid ini dengan ajaran pagan yang Tuhannya datang memegang kepala manusia, habis itu dosamu kuampuni, dosamu diampuni. Jangan. Kalau Tuhan kami dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa wa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi Tuhan kami itu tidak bisa seperti Tuhan kamu. Tuhan kami itu memperlihatkan tanda-tanda keberadaan Dia. Contoh, jantungmu. Tunggu. Ya, tanda-tanda. Tunggu. Sabar. Nanti giliran saya tanya pertanyaan yang sama, kamu stres. Contoh, ketika Tuhan kami mengatakan tanda-tanda keberadaan kami itu ada pada diri manusia itu sendiri. Contoh, Tuhan Allah Subhanahu wa taala berkat keberadaannya pada manusia, tanda-tanda kekuasaannya tentang gigi. Itu gigimu siapa yang menumbuhkan dan siapa kemudian yang menahan pertumbuhannya sehingga gigimu tidak lanjut tumbuh seperti rambutmu? Yesus, Bapak lo. Sudah. Tunggu. Bapak lo atau kamu sendiri? Kapan atau waktunya? kamu sendiri? Tunggu. Nora, waktunya tunjukkan. Atau kamu sendiri? Waktunya tunjukkan. Apakah Yesus yang tunggu giliranmu. Nanti kupuaskan kau bicara. Oke? Dan kubuat nanti otakmu dan lidahmu berputar-putar tidak tentu arah. Sabar. Ini giliran saya menjelaskan Tuhan saya. Jadi tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Beliau kemudian yang mengatur unsur yang ada pada diri manusia. Waktu. Diam. Diam. Iya, tunjukkan waktunya. Nora. Supaya nggak nerocos ya, nggak nerocos. Oke. Iya, itu udah berapa? Lama-lama. 2 menit aja. Baik. Ini jawaban saya tentang Tuhan saya. Giliran saya bertanya semamu. Boleh? Aku bertanya samamu karena saya sudah menjawab pertanyaanmu sekarang giliran. Nggak dijawab asal ini jawab. Jawaban saya. Aduh. Kau terima atau kau tidak sini? terima, ini jawaban saya. Sekarang giliran saya bertanya samamu. Camkan baik-baik. Oke? Tuhanmu yang manusia Yesus, kamu imani sebagai 100% manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah pada diri Tuhanmu yang 100% manusia itu ada sperma? Kalau ada, Tuhanmu melampiaskannya dengan cara apa? 501, mimpi basah, atau dia nikah? Jawab. Oke, waktu saya ya, jangan dipotong ya, Suma ya, jangan kejang-kejang ya. Suma sampai detik ini tidak bisa membuktikan ya, dia mengakui ya, kuasanya tidak ada karena tadi Maha Pengampun kutanya dia tidak bisa siapa yang diampuni ya, kapan waktunya dia mengampuni ya, kemudian di mana tidak jelas, malah lari ke tanda-tanda. Gimana semua ini pendebat katanya handal, katanya aduh ketok kepalaku ya. Oke, ku jawab ya. Apakah dari pertanyaannya ya, dari Suma ya, apakah Yesus itu dari sperma? Tidak ada hubungan biologis
ya, dia dikandung dari Pertanyaan saya, apakah Yesus? Ini dipotong ini. Menjawab Waktu saya, pertanyaan. udahlah, Dengar. Pertanyaan saya, jangan Mohon kamu maaf, pelintir. sekelas. Pertanyaan saya, jangan kamu pelintir. Yang saya tanya, apakah Tuhan manusia 100% Yesus itu memiliki sperma? Apakah Tuhan Yesus itu memiliki sperma? Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Waktu saya 501 mimpi basah atau nikah. Jangan jawab yang lain, menipu kamu. Kamu menipu. Saya tidak tanya Yesus dari mana. Yang saya tanya, apakah Yesus itu punya, dengar, apakah Yesus itu punya sperma? Dengarkan, apakah Yesus itu punya sperma? Aku turun. Jawab. Ya, ternyata dia yang menguasai, dia tidak bisa menguasai tema ya, waktunya. Dia emosi, dia sudah emosi. Ya enggak. Sudah aku jawab. Silakan. Iya, tapi waktu saya jangan dipotong, jangan dipotong. Jawab, silakan. Oke, ya. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, ya. Dia bukan hasil keturunan sperma. Apakah dia punya sperma? Ya. Saya nggak tahu, tes aja DNA-nya punya sperma apa enggak, tapi bukan dia dari hasil persetubuhan biologis, ya. Nah, kemudian Suma aku tanya nggak bisa jawab, dalilnya mana, malah lari ke tanda-tanda, padahal dia sendiri yang mengatakan, ya, Tuhannya itu Maha Pengampun. Jadi ya buat apa diteruskan, sudahlah ya, sudah ya. Seorang gurunda pun nggak mampu menjawab pertanyaan itu, ya, untuk pembuktian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah oleh Suma itu Tuhan, ya. Aku ikuti padahal, ya, dia Maha Pengampun katanya, tapi tidak ada siapa yang diampuni. Dia nggak menjawab itu, ya, buat apa diteruskan, ya. Sudah ya, terima kasih teman-teman, aku turun ya. Waktunya kuibakan lah, silakan. Kuibakan. Aku capek. Aduh, Tomcat. Ya nggak apa-apa. Kabur. Sekelas gurunda, diskusi ternyata begini, ya. Dia membuat Kasihan. Sudah ya, terima kasih ya. Jangan kabur. Sudah. Tomcat. Penyembah manusia ini kabur. Penyembah manusia ini kabur. Nyembah manusia kabur. Nyembah manusia kabur. Ya. Nyembah manusia terima kasih ya. Sudah. Pak Tom kenapa? Ya. Pak Tom kenapa mau pergi? Udah kehabisan bahan. Sudah. Aku sudah dari beberapa room tadi ya. Aku sudah dari beberapa room. Aku diskusi banyak. Ya, capek. Malu punya Tuhan. Enggak apa-apa lah. Kalian menang. Malu punya Tuhan, tukang coli. Iya, kalian menang. Iya. Waktumu, Tomcat. Itu ya, enggak apa-apa. Tuhannya tukang coli karena enggak nikah. Iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Santai aja. Kalian menang. Oke, aku turun ya. Aku capek. Ya, aku mau makan makanya dulu. bro, kalau diskusi baik-baik saja. Oke. Kembali kan jadinya Terima kasih ya. Kasihan Tuhannya. Kini kualitas gurunda begini ternyata ya. Terima kasih. Hari ke-8 menurutnya disunat. Begitu besar mimpi basah. Aku mau kabur. Capek aku. Ya, Tuhan mimpi basah. Nggak bisa jawab kok. Tuhan mimpi terima kasih ya. Bunda Nora diam dulu. Perempuan diam dulu. Diam dulu. Kasihan. Ada Tuhan mimpi basah. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Selamat malam Kristina. Ya lanjut. Selamat malam. Ya malam Bu. Kalau Ibu mau lanjutkan silakan. Ada mau ditanyakan silakan Bu. Malam Pak Tom tadi. Tom Kristen, ada orang Kristen lagi kah? Udah lari dia, udah kabur. Takut dia emang karena Tuhannya disunat hari ke-8. Gini, siapa yang Kristen sini sekarang? Tinggal ibu sendiri di sini kayaknya. Kasihan. Tadi aku sudah masuk room itu orang Kristen juga, aku ditolak. Tidak lama aku masuk sudah tolak lagi. Nah Ibu Muslim kayaknya nih. Bukan. Kristen dia ini. Oh Kristen. Aku selalu masuk macam ada dengar suara itu. Siapa itu yang legit muda tuh? Silakan Bu Kristina, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang
Tanyakan lagi, soalnya yang Kristen mau tolong aku ngomong itu tidak ada yang mau tolong aku ini. Ibu ini di Malaysia. Ya, nah itu udah kenal itu suara kamu. Aku masih ingat cuma namanya Afriansa ya. Iya. Oh, Ardiansa. Iya. Suaminya Cina. Cina. Suaminya dikasih istri baru. Aku manusia berdosa dibaptis dengan baptisan dijaga oleh semua hamba Tuhan. Aku ada di tengah-tengah hamba Tuhan seluruh dunia inilah aku. Beliau dibenci sama gereja. Aku ditelanjangi oleh Allah oleh karena dosa-dosaku, tapi bilangnya itu membaptis aku dengan baptisan api itu ada pengampunan. Ya, pengampunan. Masih ditolak di gereja, Bu? Masih? Aku kira aku hidup di dalam pengampunan itu kan. Aku kira aku oke saja. Tidak tahu apabila aku ikut live itu yang Tuhan Maha Kuasa itu kan, tiba-tiba aku dengar ada seorang wanita yang telah dibaptis dengan baptisan api. Dia selalu memberontak pada gereja-gereja, bilang mereka juga selalu mendengarkan perkataan seorang wanita memberontak karena dia melawan kehendak Allah. Mereka cakap, tapi aku sendiri tidak tahu kenapa aku disebut memberontak. Itu aku heran. Ibu masih diusir dari gereja masih? Untuk setakat ini aku tidak pergi ke gereja-gereja Allah, tapi aku ikut satu gereja Pentakosta dari Indonesia datang ke Malaysia kan, aku ikut mereka. Oh. Sebab tidak ke gerejanya suami lagi? Suami karena kami macam trauma, macam anak-anakku pun sebab hamba Tuhan dapat mengawal setiap apa yang aku lakukan dalam hidupku, baik itu perkataan ataupun perkataan atau pertanyaan yang kuucapkan pada anak-anakku dapat dikawal oleh semua hamba Tuhan di seluruh dunia, Pak. Iya. Inilah aku bukti tanda kebesaran Tuhan, kebesaran Allah, kebesaran Tuhan Yesus itu yang menyatakan aku ini manusia berdosa ada di tengah-tengah hamba Tuhan. Dari seluruh dunia hamba-hamba Tuhan dapat melihat aku, tapi aku manusia berdosa yang aku anggap aku diampuni oleh Tuhan. Ternyata hamba-hamba Tuhan saling membuang kami dan ingin membinasakan kami karena mereka ada kuasa. Mereka dapat menghanguskan kami, mereka dapat membinasakan kami. Itulah yang dapat mereka buat, dan sekarang anak-anakku. Tapi kenapa hamba-hamba Tuhan alias jemaat di gerejanya Ibu ini justru ingin membinasakan Ibu? Ada hal apa? Jemaat tidak ada kuasa apa-apa, tapi hamba-hamba Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia yang Kristen-Kristen, termasuk pastor-pastor, pederi yang masuk Islam jadi ustadz kan, mereka tahu itu. Mereka juga melihat aku. Sekarang ini pun mereka semua dapat melihat aku, dapat berkomunikasi melalui aku, melalui tubuhku, karena melalui tubuh Kristus, melalui Allah, melalui kuasa Tuhan Allah, melalui kuasa Yesus itu. Karena aku dijaga oleh mereka, karena dosa. Dan Tuhan menyatakan aku ada di tengah-tengah hambanya untuk menyatakan akulah manusia yang pertama dinyatakan berdosa oleh Allah, dan aku dibaptis untuk hidup dalam penyalipan, hidup dalam api pemurnian, penyuciannya melalui kuasa Tuhan itu. Aku dibaptis dengan baptisan api Roh Kudus Tuhan itu yang telah Tuhan lakukan terhadapku, dan aku mengira aku ini diampuni oleh Tuhan. Maka kami diserang dan dipaksa untuk dibinasakan. Itu yang aku tidak paham, dan aku berusaha masuk live perempuan, saya cakap live Kristen untuk bertanya tentang hal itu. Tapi asal mereka tahu kalau aku mengaku aku ini manusia yang berdosa dibaptis dengan baptisan api. Kalau aku cakap itu, Ibu dibaptis dengan baptisan api itu maksudnya ditaruh di atas tungku atau gimana itu, Bu? Bukan. Itu karena itu kebesaran Tuhan, itu kuasa Tuhan itu. Api di situ apa maksudnya? Tangan itu hanya menumpangkan ke atas kepalaku, menyimpan tapak tangan di atas kepalaku, memegang rambutku macam itu. Keluar apinya gitu maksudnya? Tidak ada, tapi itu kuasa Tuhan itu, kuasa Roh Allah itu, Roh Tuhan itu. Dan mereka dapat menjaga aku dari kejauhan, dari Amerika kah, dari Indonesia kah, dari Malaysia, semua mereka dapat melihat aku. Dan mereka menggunakan tubuh, dan tubuhku ini macam tubuhku ini sudah jadi tubuh Kristus, dan mereka berkomunikasi, mereka mengucapkan perkataan yang terucapkan olehku ini pun ini perkataan daripada mereka juga, karena pikiran mereka sudah menyatu dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus.
Tubuh ini adalah sebahagian daripada hidup mereka, tubuh Kristus. Oleh karena dewa ini. Kapan terakhir ibu kontrol di rumah sakit, Bu? Aku takut masuk rumah sakit, takut dibiuskan. Karena aku pikir aku tidak mau mati di Malaysia, aku mau pulang ke Indonesia saja. Tapi anak-anakku mau kusimpan di Malaysia dengan suamiku, karena aku tidak boleh tamak. Aku setakat ini aku belum tahu apa keputusan kerja pusat. Mereka cakap, mereka mengusir anak-anakku, tapi bila aku tunggu di TPF suami kami dapat balik, mereka pun tak suruh kami balik. Yang kononnya mereka jangan nangis, Bu. Saya nggak tahan kalau dengar wanita nangis, Bu. Jangan nangis, Bu. Ini mereka nggak tahan aku, Bu. Dengan wanita menangis, aku jadi terseduh-seduh. Jangan menangis. Aku selalu berkata, jangan menangis, Bu. Dari rumah kita bahas santai aja, kita bahas santai. Jangan nangis, nggak boleh. Dari rumah aku ini sendiri. Biar dia curhat, akhi. Itu kenyataan dalam hidupnya. Beliau ini disiksa, tidak dipersilahkan bertemu suaminya, di gerejanya pun dikucilkan. Ya udah nangis lah, Bu, nangis. Tapi nadanya yang tersusun rapi gitu ya. Dari kunci G, nada G. Aku ini dipenjarakan oleh Tuhan itu sendiri gitu. Karena kuasa Tuhan, aku dijaga melalui kuasa Tuhan itu. Iya. Tapi sudah pernah ketemu suami lagi? Suami sudah balik dari Bintulu. Hari itu dia pergi Bintulu berbulan-bulan. Cuma kami udah ketemu, Bu. Kalau kami atas tilam tidak boleh. Kalau kalau aku sudah mengetahui bahwa aku ada di tengah-tengah hamba Tuhan, tapi suamiku belum paham juga, aku tidak boleh bersetubuh dengan suamiku. Malu kan dilihat hamba Tuhan, dilihat oleh semua hamba Tuhan itu. Jadi gimana ceritanya kalau nggak bisa lagi tidur di atas tilam bersama suami, Bu? Aku mandi saja dimandikan oleh hamba Tuhan. Aku berjalan, aku mandi, aku telanjang. Itulah firman Tuhan mengatakan aku ditelanjangi oleh Allah untuk hidup di tengah-tengah hamba Tuhan. Oleh karena dosa aku diperlihatkan pada dunia gitu. Bisa. Enak dong pendetanya bisa mandiin. Bisa buka kamera, Ibu. Aku sedang ngomong ini pun semua hamba Tuhan melihat. Semua hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan mengejar aku, banyak hamba Tuhan melihat kita sedang live sekarang. Ibu bisa buka kamera? Mana bukanya nih? Buka aja dulu biar kita doakan di sini sama-sama supaya aku. Iya, nggak apa-apa, supaya kita doakan Ibu panjang umur, sehat, nggak lagi kena panu gitu, Bu. Coba buka kamera. Dibesarin Bang Wanabi. Oh iya. Yap. Kasihan Ibu ini. Ya Allah ya Karim. Ya, terus Bu, terus gimana ceritanya? Itulah karena dosa, Pak. Saya bersaksi ini demi nama Allah, demi nama Yesus yang telah menjadikan saya menjadi tubuh Dia, dan oleh karena Roh Allah itu, Roh Yesus itu sendirilah yang menjadikan aku seperti kehendak Dia. Dan bersaksi sebab tidak lama lagi, sebab saya sudah sakit, anak-anak saya juga pada sakit semua, dan wajah cantik Ibu nggak nampak. Saya akan pergi dari hidup saya ini macam itu. Tidak lama lagi saya meninggal dunia. Wajah cantik Ibu nggak kelihatan. Kita mau mendoakan Ibu. Sudah terlalu besar badan saya, 100 lebih, 100. Masih kurus ini, masih kurus dibandingkan Akhi Sugi 2 kali lipat. Coba Bu, apa kita doakan. Ya, kita doakan. Coba lihat wajahnya Ibu, wajah yang tidak berdosa, wajah yang disaksikan oleh umat Tuhan. Wajah yang berdosa ini, dan ustadz-ustadz juga ada melihat, sebab ustadz yang telah, hamba Tuhan yang telah menjadi ustadz kan mereka juga melihat rupaku, sebab melalui kuasa Roh Kudus Tuhan itu juga dapat melihat wajahku kalau aku berdiri di depan cermin. Dan sekarang pun aku ikut live ini, banyak beberapa orang hamba Tuhan sedang Ibu kalau muka cuman kena setengah kamera itu bisa kena migrain. Ya gitu, bagus. Ya kan gitu, cantik. Aduh manisnya Ibu, ya Allah. Masya Allah. Kayak itu ya. Iya, silakan nangis lagi Bu, sambung lagi nangisnya tadi. Silakan. Bu, nangis kok disuruh. Iya. Orang curhat itu Tuhan dengar, Bang Handi. Oh iya. Biar iya curhatan hati sampai ke hatinya sendiri kan itu. Kan ikat ya. Iya.
Silakan Bu, disambung tangisannya tadi. Itu omongannya hamba Tuhan kalau sudah ngomong tadi kan, kalau aku sebut dan membuat aku menangis, kadang aku terlupa sendiri aku sebab pikiranku sudah menyatu dengan pikiran semua hamba Tuhan. Kalau mereka ingat aku, pikiran kami sudah menyatu, hati kami sudah menyatu, perkataan yang kuucapkan itu juga sudah menyatu. Perkataan ini juga bukan perkataanku tapi perkataan mereka semua. Mereka juga ada merekam suaraku. Aku ikut ke TikTok, ke YouTube, semua mereka ikut. Mereka mengejar apa-apa aktivitiku setiap hari. Mereka melihat dan mendengar apa perkataan yang kuucapkan itu. Supaya perkataan itu tidak apa, aku tidak tahu sebab perkataan. Umat Tuhan sedunia menyaksikan Bu ya. Iya Pak. Betul. Kalau tidak percaya tanya saja itu ustadz-ustadz yang dulu pernah jadi hamba Tuhan. Mereka juga melihat aku. Itu karena mereka dapat melihat Tuhan, dapat menerima message dari Tuhan terus, dan saya ini bukti. Tapi Ibu mohon maaf kalau saya lihat wajahnya Ibu kayaknya tahun 80-an pernah jadi artis dangdut Malaysia ya? Ikut audisi ya? Tidak. Oh, tidak pernah. Tapi kok mukanya kayak artis dangdut gitu? Sudah kegendutan. Oh, iya. Dulu dia satu guru sama Siti Nurhaliza. Iya, betul. 73 lahir saya Pak. 73 masih muda Ibu. Pantasan masih lincah. Nah, lanjut Bu. Tapi kegendutan. Ya, oh enggak kok, biasa aja, itu berkah itu Bu. Untung saya lahir tahun 75. Sebab itu saya cari sama hamba Tuhan juga untuk bertanya. Kemarin saya lahir 73 karena ibu 73 juga, saya jadi 75 aja deh. Gak mau bareng saya. Ibu Christine. Ya silakan Bang Andi, silakan. Ibu Christine masih percaya Yesus Tuhan ya? Iya, kan kami ini Kristen. Tapi kan Yesus itu manusia, Bu. Gimana, Bu? Ibu percaya nggak kalau Yesus itu manusia, Bu? Percaya, Pak. Nah, kalau manusia kan bukan Tuhan, Bu. Kira-kira gimana itu, Bu, solusinya? Solusinya kan Tuhan, Yesus itu kan memang dilahirkan menjadi manusia oleh Allah itu. Itu dilahirkan melalui rahim manusia itu. Dan apabila Tuhan itu dia telah menjalankan kerja dia, tanggung jawab dia oleh Allah itu, maka dia juga itulah tanggung jawab dia harus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Dan yang aku mau tanya pada hamba-hamba Tuhan tadi, yang Kristen tadi, aku ini kalau dibaptis dengan baptisan api ini, apakah termasuk yang diampuni oleh Yesus itu melalui penyalipan ini? Apa benar diampuni oleh Tuhan? Kenapa? Oke, stop dulu ya Bu. Nanti dia jelaskan sama Bang Juma ya apa ya, kenapa ada penyaliban gitu ya. Kerja dong Bang Juma. Ya udah masuk topik nih. Bagus ini Bu nih Bang Juma nih. Dek natama. Makasih. Dek. Masa sih? Iya. Coba Bu sedih supaya hikmat Tuhan itu masuk. Dengan sedih kemudian atas kematian anak Maria itu yang Ibu ndak sedih anak Maria meninggal di salib? Bagaimana kita mau sedih Pak? Kalau kita sedih pun sebab itulah tanggung jawab dia, sebab itulah kerja dia, bukan karena itu Tuhan yang dapat menghapus dosa manusia, karena itulah dia disalibkan. Oh, dia resikonya dia itu ya Bu ya, tanggung jawabnya ya. Ya. Biarkan aja ya kan. Macam saya juga kan, saya manusia berdosa, telah dinyatakan manusia berdosa oleh Allah, oleh Yesus, dan hidup dalam penyalipan, dalam api penyucian pemurniannya kan. Jadi Ibu mau disalib juga? Kuat enggak kayunya itu nopong Ibu? Hidup saya sekarang pun macam nopang Ibu di atas kayu. Ini itu. Ibu mau disalib juga? Sebab saya dapat dibutuhkan, dapat disakitkan, dapat dimatikan oleh kuasa-kuasa hamba Tuhan itu, karena mereka ada kuasa. Ibu ada juga power. mau disalib? Sedangkan saya tidak ada kuasa apa-apa. Tidak Pak, saya hidup dalam penyalipan inilah itu Pak. Sebab itu saya mau tanya pastor-pastor tadi, ada atau tidak? Kalau saya ini hidup dalam pengampunan, kenapa anak-anak saya kok mau dibinasakan? Itu yang saya heran.
kami tiba-tiba diserang karena keinginan untuk membinasakan anak-anakku, juga membinasakanku, bukan karena ingin menguji imanku, bukan ingin menguji kesakitan anggota tubuhku, karena mereka ada kuasa. Iya, Tapi coba Ibu, sebaliknya, Ibu coba perlihatkan wajahnya di kamera biar saya penuhi Ibu dan Roh Kudus. Coba dari sini saya alirkan Roh Kudus. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan berkat pertolongan. Coba Bu, wajahnya Bu. itu dari siapa aja? Dari Kristen kah? Roh Kudus itu kan ada di mana-mana. Coba. Sebab mereka orang cakapkan, pastor-pastor juga cakapkan saya ada Lucifer. Bukan. Saya mau mendoakan Ibu. Coba dilihat mukanya. Sebab ada juga orang-orang yang ada kuasa, dapat melihat, dapat membaca, dapat berdoa dari kejauhan kan? Kenapa tidak ada? Jangan dimatikan kameranya. Ini Yang dimatiin Bu, nggak apa-apa, liatin aja nggak apa-apa, nggak ada apa-apain kok. Lanjut. Ini mataku sudah besar, tapi kan Tuhan menyerangku, membuat panik mukaku. Mungkin dikirim Lucifer kayaknya temannya Ibu. Matanya sampai besar. Enggak ya? Tidak. Tapi Ibu masih sering berdoa. Ya, Pak. Wajahnya sangat bercahaya. Ini kembang, kena hamba Tuhan sudah menyerang kami, anak-anakku juga semua mata kembang. Mereka dapat membuat kepalaku busuk, badan busuk, berapa kali pergi berobat. Sekarang dia serang lagi, panas, sakit lagi. Ini perkembangan itu besar, kembang sekarang sudah jatuh muka sebelah kanan tuh. Udah bagus muka udah. Udah bagus mukanya. Ibu tidak saudara dengan Pak Bom Bom? Tidak, saya orang Kalimantan. Mirip kali Bang. Mirip Pak Bom Bom aku lihat. Saya orang Kalimantan. Oh gitu. Iya. Mirip. Saya pikir tadi Ibu saudara dengan ini. Ada cita-cita nggak Ibu untuk balik ke Indonesia? Itulah aku pikir untuk menjalani sisa hidup saya ini, saya mau pulang ke Indonesia, tapi saya sendiri pulang lah, anak-anak setinggal dengan suami saya ke Malaysia nih. Iya, tinggal aja di Jakarta. Gimana? Tidak di Jakarta, di Kalimantan. Mau pulang kampung. Di mana di Kalimantan kampungnya Bu? Di Hulu Samarinda. Oh, Hulu Samarinda. Ibu kenal dengan ini Pak Handi yang ada di sana ya? Saya di Pontianak. Untung nggak sekampung sama saya. Itu dulu namanya Pak Handi Bu di sana itu di Hulu Samarinda itu dia kepala pasar Bu. Iya. Jadi semua harga-harga pasar dia tentuin sendiri gitu loh. Itu namanya Handi. Enggak kenal dia jalan ke pasar Ibu ini. Wajahnya dilihatin aja Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Nabi kok nemu orang kayak gini ya? Nggak tahu. Ini naik, ya udah naik. Kan namanya Kristina. Demi Tuhan Allah, demi Yesus, dijadikan firman yang telah berfirman dalam Alkitab, dalam firman itu. Dan saya inilah manusia yang dicantakan oleh Allah itu. Dulu perasaan kalau nggak salah ingat Ibu pernah masuk masjid. Masjid macam kita tahu aja, biasalah. Ada masjid di Samarinda kan, aku sekolah di Samarinda seberang. Sering ke masjid? Enggak juga selalu, tapi jiran aku masjid itu. Di seberang Simpang 4 itu. Kalau sholat biasa sholat? Enggak pernah. Jadi memang Kristen dari lahir ya? Orang tua Kristen? Orang tua Kristen, tapi aku diam di Samarinda sekolah dengan tante-tanteku yang masuk Islam itu. Katolik? Enggak, tante-tante aku Islam, 2 orang kami Islam. Ibu Katolik, maksudku Ibu Katolik atau apa? Protestan. Oh, Protestan. Oh, temannya Pak Bom Bom, betul Pak Bom Bom juga Protestan. Nggak ada niatan mau ini Bu? Mau ke Indonesia? Ya itu, makanya juga aku bilang mau habiskan sisa-sisa hidupku ini pulang ke kampung. Di Jakarta aja Bu ya? Pakai apa mau pergi ke Jakarta?
Iya pulang, yang penting pulang dulu. Iya kan? Insya Allah. Oh, insya Allah. Ibu ada niatan pulang ke Indonesia, Bu? Iya, tunggu dalam berapa bulan ini. Insya Allah kan iya, Tuhan berjalan. iya. Nanti di Jakarta aja, Bu ya? Kasihan. Kasihan. Terus ngomong-ngomong, Ibu ada niatan nggak untuk kembali ke Indonesia? Lo kan udah ngomong tadi. Oh iya lupa, sorry. Jadi udah 3 kali tanya sudah itu. Oh iya betul. Kapan terakhir ketemu suami? Itu Son baru pulang dari Bintulu itu. Oh gitu. Iya. Tapi memang ada niatan kembali ke Indonesia ya, Bu ya? Iya. Syukurlah. Nanti di Jakarta aja. Cuma suaminya jangan dianggurin dong. Silakan, Abiansa ngobrol bicara. Silakan. Ya, terima kasih. Karena terima kasih. Jangan gitu lah. Iya, iya Bu. Banyak atau Ibu mau kemana? tidak pergi mana-mana, mau lepas baju, lepas pakaian. Oh. Pakaian penuh-penuh itu. Oh iya. Ibu yang sehat ya, sehat. Iya. Iya. Terima kasih ya. Iya Bu, iya. Terima kasih. Salam NKRI. Kapan rencana balik ke Indonesia kan? Siapa? Ibu rencana ke Indonesia? Kan juga aku baru bilang tadi 2-3 bulan kalau ada jalan insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya lupa saya Bu. Aduh sorry. Itulah kuasa Tuhan. Penyucian juga itu. Jangan lupa sudah. Oh iya itulah. Mau dibaptis juga kayaknya pakai gorengan. Jangan. Terima kasih banyak-banyak ya. Iya sama-sama Bu. Hati-hati di sana Bu ya. Salam untuk penonton. Salam untuk iya baik. Meminta maaf kalau saya terlanjur bercakap. Iya. Tapi insya Allahnya lancar ya Bang. Kayak dia Islam aja ya. Iya itu makanya. Terus kapan rencana balik ke Indonesia Bu? Dulu tanya lagi. Oh tadi sudah. Tanya aja Bu yang banyak Bu. Yang banyak boleh. Tadi sudah ditanya. sorry. Ya udah Ibu istirahat aja dulu. Iya. Gimana? Saya kok jadi pelupa ya. Iya. Nanti kalau bisa tiap hari naik aja ke sini cari Komal ini Bu. Tiap hari pokoknya ke sini, ya. Iya. Iya, makasih. Tar dulu, Bu Christina. Bu Christina, listen to me. You speak English? Tidak, bahasa Melayu ya. Oh, bahasa Melayu lah. Ya gini. Kapan berhenti kah ini mau menuangkan Yesus? Masih mau terus menuangkan Yesus kah? Ya, ini Kristen kah? Saya Muslim. Oh, maksud kamu itu masih mau menuhankan Yesus? Iya. Saya kira kamu cakap menuangkan, itu saya bingung. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Karena itulah aku ada di tengah hamba Tuhan, dinyatakan oleh Allah melalui masih mau datang besok Andi. Tuhan Yesus itu mati di salib untuk menyatakan aku ada di tengah-tengah hamba Tuhan untuk hidup dalam dunia. Tapi dia kan anak orang, anak Maria dia. Itu karena Allah itu memberi dia hidup di dunia ini untuk menjadi Tuhan, orang Kristen gitu. Dan aku percaya kepadanya, makanya aku mendapat belas kasih karunia daripada Allah itu melalui anaknya Tuhan Yesus itu dibaptis. Jadi ada Tuhan dan ada anak Tuhan. Kan Tuhan Allah itu sendiri melahirkan diri dia, melahirkan roh, memberikan roh dia hidup dalam perut Maria itu jadikan Tuhan. Jadi Tuhan Ibu Kristin ini diberi roh. Maksudku itu roh kudus itu. Iya. Jadi Tuhan Ibu ada berapa? Kalau Allah itu disebut satu, maka Tuhan Allah itulah dia. Kalau Allah itu disebut tubuh Yesus itu tubuh dia, maka Tuhan Yesus itulah dia. Maka disebut Allah itu satu. Kalau Allah itu Yesus itu satu. Apabila kita mengaku Tuhan Yesus itu Tuhan adalah Allah itu, tetap juga kita mengaku Allah itu ada. Tetap juga kita mengaku Tuhan Allah itu ada. Iya betul. Terus kapan rencana balik ke Jakarta Bu?
Kok ke situ? Jakarta lagi. Apa sih Bang Handi tertawa dan tanya serius? Enggak tahu kalau jalannya lancar insya Allah 2-3 bulan tempuh. Oh iya. Ditunggu ya Bu ya. Tunggu selama bulan ya. Oh Kristen, Ibu pernah mimpi ketemu Yesus? Pernah 2 kali. 1 kali. Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan. Aku bermimpi Tuhan Yesus menarik satu kotak kayu, pendeknya setengah meter, lebarnya 30-20 cm gitu. Ditarik satu kotak kayu. Di kotak kayu itu tidak ada penutupnya. Tapi bila ditarik kayu tersebut, rupa-rupanya ada satu bayi di dalam. Peti kayu. Kayu. Ceritanya Nabi Musa ini, ceritanya Nabi Musa. Papan itu kan dari segi 4. Ditarik satu benda. Kenapa ini macam rupa Tuhan Yesus? Sejak apa yang ditarik itu? Sekali ku tengok dekat-dekat, aku rasa takut melihat orang tua kan, bukan kayak ini Tuhan Yesus. Ku bilang, tapi aku abaikan tubuh yang berdiri itu. Aku tengok ke belakang, dia rupa-rupa seorang anak bayi, comel gemuk dalam peti besi. Siapa itu yang bayi itu? Tidak tahu, macam bayi gemuk juga gitu. Jangan-jangan ibu pada saat bayi? Tidak, mungkin selepas itu tahun 1990 tuh. Mimpi ketemu Yesus, berbicara kah sama Yesus? Dia tidak ngomong, dia hanya melihat aku dan aku menatap dia. Karena aku merasa aku berbisik sendiri, kemudian aku pergi ke belakang. Tolong telepon Luka Tambunan dong. Jadi ibu melihat Yesus? Gimana kira-kira modelnya, wajahnya ganteng? Banyak gambar-gambar hari itu, tapi ada satu gambar yang agak hampir mirip, dia tinggi. Kayak bule. Tapi tidak berapa macam itu. Macam-macam gambar itu. Cuma kalau kita ngomong gitu kan, hamba-hamba Tuhan cakap kita sombong, sebab hamba Tuhan kan mereka cakapkan mereka semua dapat melihat rupa Yesus. Jadi malu sendiri saya kalau saya menunjuk itu. Ada sekali juga aku mimpi, kan bapak aku baru meninggal hari itu. Aku mimpi bapak aku mau ikut bapak aku, tapi bapak Tuhan Yesus cakap, belum masa kamu datang ikut saya, sebab kamu ada Ibu Kristen, Yesus ini hamba Tuhan ya? Tidak, kan hamba-hamba Tuhan sekarang menjaga aku sekarang bercakap ini pun perkataan hamba Tuhan juga yang kuucapkan ini hanya tubuh kosongku. Contoh, aku kan sudah disucikan oleh Yesus, sudah dimurnikan, dapat dilihat oleh semua hamba Tuhan dari seluruh pelosok dunia. Dari Amerika pun dapat, dari Indonesia pun dapat. Itu kosong aja tubuh kosong. Tubuh kosongnya ibu ada dalam keadaan kosong aja kayak gini bagusnya Bu. Gimana kalau terisi ya? Kosong sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh Allah. Kosong aja gini bagusnya. Iya. Maka dapat dilihat oleh semua hamba Tuhan. Begitu. Sudah menjadi seperti emas, seperti mutiara intan, seperti emas, dapat dilihat dari kejauhan, dapat dilihat cahayanya, cahaya ilahi, cahaya Allah itu dalam diri saya. Ekor terbalik lagi cakap, karena pernah mimpi gak ketemu bapaknya Yesus? Bapak Yesus tidak, sebab betul juga, aku cakap juga tadi, kekasihku di kampung sana namanya Yusuf. Ada kekasihnya ibu, iya. Nah terus kapan pulang Bu ke Indonesia? Itulah cerita kisah aku ini. Aku dengan Yusuf itu mau bertunangan, mau berkawin. Tapi malam masa Christmas, ini seperti lakonan Tuhan Yesus lahir juga. Aku dengan Yusuf itu tidur di rumah dia, tapi tidak malam dan pagi-pagi. Aku dengan Yusuf itu tidur di rumah dia, tapi ada mama dia di dapur itu juga, tidak jauh 3 meter macam tu dari jarak kami tidur itu. Macam tidur baring-baring lah macam tu. Mama dia memasak air. Terus rencana kapan mimpi lagi Bu? Rencana kapan mimpi lagi? Dulu ya Bang Ardi. Ya. Tidak tahu. Itu aku bilang kekasih aku tuh Yusuf nama dia, sedangkan aku ini Maring. Maring Yusuf. Tapi kenapa tidur sama Yusuf belum suami istri Bu?
Itu contoh, itulah aku heran kan masa Krismas, sambut tahun Krismas. Balik kami di gereja. Oh, malam ini malam Natal tidur bersama dengan cowoknya gitu. Tapi tidak bersetubuh lah. Kan contohnya kan tipis-tipis saja. Kan, Tidak bersetubuh tapi tipis-tipis. Tidak bercium pun tidak, pegangan pun tidak. Lalu ngapain? Banyak yang protes nanti. Tamu. Tapi saya di dapur, ada mama ada juga. Contoh macam lakukan Tuhan Yesus lahir itu, kan Yusuf itu kan nama Yusuf, suami Bunda Maria itu. Saya ini kan Maria juga, Maria. Itu kita orang panggil saya Maria juga Mary. Kalau selalu panggil saya Mary, panggil saya Maria. Maring nama saya ini. Mary. Ini ibunya Yesus. Enggak. Tidak, saya ini bukan ibu Yesus. Cuma nama kekasih itu Yusuf, nama saya Maring gitu. Itulah kisah-kisah saya, hidup saya ini akan ditulis oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Pusat, oleh Malaysia. Kalau saya diam di Indonesia kan, Indonesia lah punya sejarah tuh macam tuh. Kenapa mirip ya? Bu, kenapa mirip Pak Yusuf dengan Bunda Maria? Kenapa kok bisa sama ya? Ya itulah tanda-tanda Tuhan datang selepas kelahiran Tuhan Yesus tahun 2000 tahun kemudian. Yesus akan hadir datang ke dunia ini untuk menyatakan, untuk datang menghakimi manusia berdosa di dunia itu. Di dunia itu Yesus itu waktu turun ke dunia itu kerjaannya apa, Bu? Dia bekerja sebagai apa? Sebagai tukang kayu, menolong bapak dia untuk berladang, berkebun macam itu. Saya itu Yesus datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia berdosa kan. Itulah kedatangan Tuhan Yesus itu, datang menghakimi manusia berdosa, datang membaptis dengan baptis api. Bukan saya hanya saya saja yang dihakimi oleh Tuhan itu, termasuk orang-orang di rumah ibadah juga. Dia kalau waktu jadi tukang kayu berarti dia bikin lemari ya? Bikin sofa, kursi. Iya, kasihan. Tapi Tuhan itu bukan. Kok kasihan, Bu? Kok ada kata kasihan? Bukan hanya saya yang dikami oleh kok kasihan. Kenapa Ibu tiba-tiba nyeletuk kasihan? Juga. Terus kapan ke Jakarta, ke Indonesia? Akan udah ditanya tadi. Tengoklah kalau jalan terbuka. Ini katanya ditanya itu. Itulah cakap tadi kan, lupa sudah apa sih mau sebut sudah tadi. Samanya kita. Kasihan. Waktu Yesus disalib itu, Bu, Ibu nggak sedih gitu loh, kan disiksa. Sedih nggak? Macam mana ndak sedih, anak-anakku pada sakit semua ini, kena kuasa Tuhan, kuasa masuk itu. Itu makanya disuruh pulang ke Indonesia, Bu. Nah, aku cakapkan mereka kan ada kuasa, mereka dapat menyakiti anggota tubuhku. Kalau mereka picit tangan mereka kan, sambil mereka melihat aku, mereka cakap Ibu Maring, dia cakap Bu Dewi, kan nama saya ini, nama sekolah saya kan Dewi. Tapi orang-orang sini, kalau orang-orang kampung biasa mereka tak kenal nama saya Maring. Tapi kalau ikut nama sekolah saya, nama saya Dewi Sri. Kalau dia picit-picit mantap kali. Darah menyakit tangan mereka macam ni kan, sambil melihat saya kan, Dewi tengok kami sedang mencit tangan kami, mereka cakap tangan saya lah rasa sakit. Kalau mereka menyakiti perut mereka, mencubit pipi mereka, maka perut saya dan pipi saya lah yang terasa sakit gitu. Oh gitu. Bagus juga Ibu ini. Kalau mereka menekan biji mata macam ni, kan? Saya akan membesar bila mereka tekan ke mata mereka, mata saya sendiri akan terasa sakit. Kalau mereka memukul perut, memicit perut, atau menggosok kepala macam ni kan, dalam berjam sampai saya menangis karena mereka sakit, sampai saya menangis karena rasa sakit karena mereka Cukup Roma. Lalu kapan balik ke Indonesia, Bu, rencananya? Tengoklah kalau Tuhan buka jalan, kalau cepat. Aku pun harap-harap dapat, kalau dapat bulan ini pun aku dapat pulang. Oh iya. Nanti ketemu Bang Handi di Jakarta ya, Bu ya? Nanti kita kasih hadiah sepeda. Ibu naik sepeda dari Jakarta ke Kalimantan. Naik sepeda besar betul badan saya ini. Ya bisa lah.
130 lebih hari itu, jangan sudah 140 lebih sudah nih. 130 kilogram beratnya ibu. Oh, masih kurus lah itu. Aduh, 100 lebih itu. Iya, tapi masih kurus, masih bisa lari maraton 10 kilo. Jadi berapa kali ibu mimpi ketemu Yesus? 2 kali. 2 kali. Yang kedua kali bagaimana ceritanya? Itu saya mimpi, saya menangis-nangis mau ikut bapak saya, mengikut Tuhan Yesus, tapi bapak saya tidak suruh. Tuhan Yesus dilarang sama bapaknya. Lama-lama saya sendiri yang pusing nih bang. Tidak suruh saya mati, sebab mereka tidak suruh saya mati dulu, sebab saya masih ada ditunda matinya. Kan anak-anak saya perlu jagaan saya masa mereka kecilan itu tahun 2004. Jadi Yesus memanggil ibu pergi sama Yesus. Tidak, dia tidak suruh saya